Assalamualaikum para sahabat. Nah, ini banyak teman-teman yang menanyakan kenapa sih memilih kebun yang organik begitu. Jadi ini adalah kebun mangga kami ya. Jadi kebun kami itu kenapa kami tanamin mangga? Karena dengan asumsi kalau kebun itu ditanami tanaman yang besar-besar, maka rumputnya bisa dikendalikan gulmanya begitu. Jadi sebenarnya tujuannya adalah untuk itu. Makanya kita pilih tanaman yang besar tapi juga menghasilkan. Tapi ternyata memang terbukti, jadi kita bisa kendalikan. Karena dulu di sini itu banyak sekali rumput-rumput yang tinggi-tinggi begitu. Terus akhirnya kita tanami mangga, dan mangga ini pun kita pupuk dengan organik. Kenapa? Karena di sini daun-daunnya itu berlimpah gitu loh, daun-daun kering itu berlimpah begitu. Jadi untuk apa begitu ya? Jadi kalau dibuangkan sayang, di tempat sampah juga sayang. Akhirnya awalnya sih saya taruh di pinggir-pinggir begitu ya. Terus akhirnya masih banyak juga. Akhirnya kita kumpulkan seperti ini, kemudian saya sama Pak suami itu dibuatkan tempat untuk pembuatan kompos berupa drum-drum itu. Kita masukkan ke dalam drum, terus kemudian kita kasih limbah dapur ya. Jadi alhamdulillah kita juga sama sekali tidak membuang ini ya, membuang limbah dapur maupun limbah di kebun ini begitu. Dan tanamannya, para sahabat bisa melihat bahwa tanaman kami subur sekali tanpa kami harus membeli pupuk begitu ya. Jadi ini aja dulunya itu karena kelebihan kita bakar begitu. Nah, terus kemudian kita bakar manfaatnya kan kurang gitu untuk tanaman. Ya akhirnya kita masukkan saja seperti ini. Seperti ini mangga Mahathir saat ini meskipun tidak musim musim mangga ya, tapi tetap bisa berbuah seperti ini. Buahnya juga banyak nih para sahabat, bisa dilihat nih ya, selalu dikasih seperti rice bed itu. Nah, di dalamnya itu kita kasih daun-daun kering, kemudian di dalamnya itu juga kita kasih limbah dapur begitu. Pokoknya limbah apapun yang sifatnya organik itu kami masukkan ke dalam rice bed dari mangga-mangga itu. Jadi ini semuanya mangga. Nah, 2 tahun yang lalu salah satu mangga kami yang tertua, jadi sangat tinggi sekali, itu kena petir. Nah, daerah sini nih mangganya kena petir, ada 2 mangga ini ya. Jadi akhirnya kita potong, akhirnya sama Pak suami, yuk kita tanami sayur begitu. Jadi saya sama Pak suami dibuatkan rice bed seperti ini ya. Jadi akhirnya muncullah kita tanam sayur-sayur. Jadi yang saya tempel di tembok seperti ini adalah kacang panjang juga. Tanahnya ini kita juga dari kompos buatan sendiri, dan akhirnya sama Pak suami saya dibuatkan kandang ayam gitu ya, sehingga kandang ayamnya pun, maksudnya itu alas kandang ayam saya masukkan di rice bed seperti ini, dan makanya sayuran kami juga ini ya jadi subur begitu ya para sahabat ya. Jadi tanaman kami sayur, mangga, ada jeruk, akhirnya kami menanam sayuran, pokoknya tanaman apapun ya, mangga apapun yang kami butuhkan begitu ya. Jadi seperti sayur-sayuran seperti ini sebagian juga untuk pakan dari campuran pakan dari ayam saya. Jadi saya juga tidak pernah membeli untuk sayur untuk ayam saya. Jadi cukup sudah saya petikkan dari sayuran yang kami tanam. Termasuk juga ini kunyit ya, rempah-rempahnya juga kita ambil juga dari sini ya, jahe, kunyit, temulawak begitu ya, dari sini. Jadi yang beli itu hanya dedak ya, dedak, bekatun, kemudian jagung yang belum kita penuhi. Jadi sebagian, nah sebelah sana itu kita tanam jagung ya, sebagian kita untuk ternak kita ambilkan dari sana, tapi sebagian belum begitu ya, masih beli gitu ya. Tapi sudah sebagian sudah tidak beli begitu. Untuk telur juga sudah tidak beli ya saya ya, bahkan ini sudah bisa menjual telur, menjual daging ayam begitu ya. Jadi alhamdulillah ya. Jadi
Ini kenapa kok pilih ini ya, pilih apa, saya pilih, menanam organik karena memang berlimpah ya, eee, apa ini, bahan-bahan organik kami itu berlimpah di kebun ini begitu ya para sahabat ya. Jadi makanya kita putuskan, kan sayang kalau hanya, dibuang begitu saja ya. Jadi yang di sini juga, saya tanami juga nih para sahabat. Nah, ya, jadi ini adalah kacang panjang karena ini musim hujan ya. Sebagian besar sayur adalah kacang panjang. Nah, ini kacang panjang merah yang sudah mulai berbuah ini. Nah, ini ya. Nah, ini kacang panjang merahnya tuh ya. Jadi alhamdulillah semuanya subur ya para sahabat ya. Nah, ini tomat juga ada di sini. Pokoknya musim hujan ini mana yang kosong kemudian tersedia bibit apa dan cocok untuk ini ya, cocok untuk musim hujan ya kita tanam begitu. Tadinya tomatnya juga pada mati, cabai belum berani ini juga belum berani apa, belum berani tanam juga begitu ya karena musim hujan jadi pada busuk akar semuanya begitu. Jadi makanya semakin lama insya Allah semakin pinter ya karena dari pengalaman makanya bisa memilih tanaman apa yang cocok pada musim hujan ini. Kalau panas juga tanaman apa yang bisa tahan panas dan seterusnya begitu ya para sahabat ya. Jadi dan untuk memelihara dari kebun ini saya tidak butuh waktu yang lama ya karena setiap hari ya pagi sama sore saya selalu ke kebun ya para sahabat ya karena memang kami harus menyapu itu tugasnya Pak suami begitu ya. Kalau saya tanam-tanam saya begitu ya, nyuburin, gemburin, terus mupuk. Nah ini alas kandang ini bisa saya manfaatkan ya para sahabat ya. Jadi alhamdulillah sekarang itu sangat membantu untuk pupuk. Nah ini tadi yang saya sampaikan. Nah ini jagungnya, kebetulan ini jagung pulut ya. Jadi kita konsumsi terus kemudian juga untuk ayam saya begitu ya supaya kami juga bisa menikmati jagung yang enak begitu. Ini ada ikan koi, ini airnya kalau pas musim kemarau kita gunakan untuk siram-siram yang di area sini para sahabat. Jadi alhamdulillah jadi ada saling membutuhkan ya dari kebun untuk kandang ya, dari kandang dan dari ikan itu untuk kebun juga begitu. Jadi ini kita sudah, tapi ini belum tumbuh ya, sudah saya tanami jagung ya. Jadi mungkin 3 hari lagi baru tumbuh ya para sahabat ya. Dan ini juga ini baru membuat rice bed ya. Jadi baru saya kumpulkan untuk daun-daun kering, kemudian alas kandang sudah saya masukkan. Tinggal nanti atasnya mau saya kasih campuran tanah kompos yang sudah saya ini ya, sudah saya buat ya. Jadi kami masih punya. Ya, jadi ini tomat pun juga sudah mulai subur ya. Jadi sekarang pokoknya kita tanam yang memang bermanfaat untuk kami ya. Daun kelor pun juga kita tanam begitu ya. Ini singkong ya. Sayuran karena musim hujan ya, saya taruh di tembok, saya coba taruh di tembok. Ternyata hasilnya juga bagus karena poros langsung airnya langsung turun ke bawah ya. Jadi kalau saya tanam nanti di tanah begitu, dia akan ini ya, dia akan apa? Busuk akar begitu. Jadi itulah para sahabat cara saya kenapa kok saya pilih ini ya, pilih apa ini, pilih kebun organik begitu karena memang berlimpah ya. Jadi sudah saya sampaikan dari kandang untuk kebun, dari kebun untuk kandang begitulah para sahabat ya. Dan sampai sekarang kami tidak kehabisan ya media tanam karena ditambah kita juga punya kandang. Nah seperti ini kita tanam daun kelor pun ya juga ini kan dari ranting-ranting, dari daun-daun sudah mulai melapuk begitu dan hasilnya ini sudah saya ambil ini. Nah ini tadi kan saya petikin ini daun-daun kelornya. Nah ini saya gunakan untuk pakan daripada tambahan pakan daripada ayam saya begitu. Baik para sahabat,
Ini adalah berbagi saya ya. Salam sukses, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.